Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sanan Khan. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung saja teman-teman, di video kali ini saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya kepulangan kemarin dari Arab Saudi, dari Terminal Jeddah menuju Qatar dan dari Qatar menuju Indonesia. Ada sedikit bisa dibilang nasib kurang baik dan ada nasib baiknya juga. Nasib kurang baiknya apa? Jadi tahu sendiri lah ya, kita selaku, apalagi saya hanya lulusan SD, kerja di Indonesia kan susah kalau nggak punya tenaga yang kuat. Lulusan SD mau kerja apa, keterampilan nggak ada gitu. Paling ujung-ujungnya kan kita kalau lulusan SD harus paham bangunan gitu kan, kerja berat semua pokoknya, paling ngaduk semen gitu kan, pokoknya pekerjaan kasar lah semuanya. Kalau lulusan SD mau kerja apa, mau di kantoran juga nggak bisa gitu kan. Jadi saya dengan modal nekat izin kepada orang tua saya ingin kerja ke Arab Saudi, dan orang tua saya menyetujuinya. Dan alhamdulillah saya mendaftarkan diri untuk ke Arab Saudi, dan proses dan alhamdulillah saya terbang, dan alhamdulillah saya sudah 5 tahun di Arab Saudi. Udah lama dong, udah kangen sama keluarga, dan saya memutuskan untuk pulang cuti. Pulang cuti ini sebenarnya di PT di Arab Saudi ini membolehkan kita untuk selama 2 tahun, kita boleh pulang selama 2 bulan. Tapi saya nggak pulang selama 5 tahun, saya mengizinkan untuk pulang, dan tetap diberi izinnya hanya 2 bulan karena visa kita dikasihnya 3 bulan. Jadi proses kepulangan kita ya mungkin 10 hari, tapi visanya udah jadi harus kita, kalau kembali lagi bisa kita masih hidup untuk beberapa hari gitu. Nah, saya mengajukanlah untuk pulang, dan bahagia sekali, excited, tapi takut juga. Kenapa takutnya? Karena waktu kesini kan kita banyak kan orang gitu kan, banyak orang yang sama kayak kita baru. Waktu saya kesini kan 10 orang, jadi ada yang bukan baru juga, jadi udah tahu gitu kan, ngomong Arab juga bisa, di airport juga tahu jalan-jalannya, jadi nggak takut. Pas saya mau pulang ini saya sendirian, tapi apa boleh buat kan, memang itu harus resiko kita yang harus kita jalani. Kita kerja sendiri di sini, pulang pun sendiri gitu kan, karena nggak ada yang ngantar. Bertekadlah saya mengajukan untuk pulang, dan PT di sini pun mengerjakan dokumen-dokumen kita. Saya kasih paspor, dan datanglah tiket itu. Datangnya tiket tapi harus transit. Nah, saya kan dikasih fotokopinya tuh sebelum pulang. Nah, katanya, Sanan, ini fotokopi kamu dari Jeddah Arab Saudi menuju Qatar. Itu saya berangkat jam 10, menuju Qatar datang jam 12. Dari Qatar itu hanya nggak menunggu, cuma ganti pesawat jam 1 atau jam 2, saya lupa, perasaan jam 2 gitu, ganti pesawat langsung terbang lagi ke Indonesia. Jadi dari Jeddah itu jam 10 sampai Qatar jam 12, dari Qatar jam 2 berangkat ke Indonesia. Nah, bahagia dong, udah ada tiket, tapi deg-degan juga karena sendirian. Pulanglah saya, diantar ke airport Jeddah. Nah, dari Jeddah saya boarding, tapi pas boarding saya dikasih boardingannya itu cuma 1. Kaget dong, kok cuma 1? Saya kan menuju Qatar 1, dari Qatar ke Jakarta 1, jadi harusnya 2. Saya tanyakan lagi ke petugasnya, Pak, dalam bahasa Arab ya, Pak, tapi ini kok saya dikasih 1, kata saya kan.
Kata petugasnya itu, oh nanti aja di Qatar katanya minta lagi. Saya bingung, kok minta lagi Pak? Seharusnya kan di sini. Enggak, katanya minta di Qatar aja satu lagi. Saya beli lagi Pak, kata saya. Cuma takut kan. Terus kata petugasnya itu, enggak beli, di sana gratis. Cuma kamu ngomong minta aja di sana. Saya bingung dong, wah pasti ada masalah nih. Harusnya kan kita transit kan dikasih 2 kan di situ kan, dari Jeddah ke Qatar, dari Qatar ke Jakarta. Tapi berpikir positif aja, ada itu orang Indonesia juga yang mau ke Jakarta juga. Ya mungkin di sanalah kata dia, di sana mintanya. Nah, saya gugup juga, takut juga. Terus selanjutkanlah perjalanan. Akhirnya tibalah waktu jam 12. Saya udah di pesawat. Saya terbang ke Qatar. Pas nyampe di Qatar tuh jam 12. Saya dari Jeddah jam 10, sampai Qatar jam 12. Nah, udah di Qatar, semua orang ganti pesawat dong. Saya nggak ada boarding pass-nya, saya nggak ada boardingnya. Nah itu di Qatar itu ada petugas itu tempat boardingnya itu. Saya nanya, tahu nggak guys, petugasnya nggak ada yang bisa bahasa Arab. Kan di Qatar kan pakai bahasa Arab ya, kayak di Saudi. Tapi petugas airport itu nggak ada yang bisa bahasa Arab. Semuanya itu orang Filipina gitu. Oh, pokoknya orang-orang luar, bukan orang Qatar. Terus kata saya kan, speak Arabi. Kata saya kan. Terus dicarilah sama orang petugasnya itu. Katanya Arabi, speak Arabi. Nggak ada yang bisa guys, nggak ada yang bisa. Terus saya mau minta boarding pass kan, apa susah juga gitu kan, nggak tahu juga saya juga bilangnya gimana. Untungnya itu petugasnya itu baik, itu perempuan orang Filipina kalau nggak salah itu. Iya orang Filipina. Saya nggak nanya sih orang mana, cuman perawakannya saya sama kayak orang Indonesia itu kan, pada kecil dan itu sabar banget. Kata saya apa ya, untungnya guys HP saya ini entah mungkin memang Allah sudah memberikan isyarat, mungkin ya Allah sudah memberikan isyarat. Sebelum saya pulang itu saya download itu Google Translate yang offline. Saya download Google Translate offline itu 3 bahasa, yaitu Indonesia, Arabi, dan Inggris. Saya ingat saya Google Translate saya itu offline, dan saya buru-buru buka HP karena memang di situ nggak ada internet tapi pakai paspor. Saya buru-buru buka Google Translate. Untungnya petugasnya itu penyabar banget. Pokoknya doa terbaik untuk orang Filipina itu, mudah-mudahan sehat selalu, dipanjangkan umur. Nah saya buka Google Translate Indonesia English. Saya bilang gini, saya tulis, Bah gimana saya boarding pass saya belum dapat. Nah saya kasihkan gitu ke petugasnya itu, dia baca. Terus dia ganti lagi kan Inggris ke Indonesia. Dia bilang, tunggu sebentar saya akan cek, kata dia kan, dia tulis begitu. Saya tunggu. Terus dia minta apa lagi, sure dia bilang kan gini, dia melambaikan tangan. Saya kasih HP lagi, dia bilang tunggu 10 menit. Nah, saya bilang bacakan tunggu 10 menit. Oke, saya tunggu gitu kan gak ada tempat duduknya jauh. Saya takut petugasnya hilang. Saya berdiri aja dekat petugas itu. Sudah 10 menit, dia bilang, dia gini kan, minta HP-nya lagi. Saya kasih, katanya ini Pak, boarding pass-nya udah ada, tapi Bapak harus sabar menunggu, katanya. Menunggu, tahu guys jam berapa penerbangan yang boarding pass yang baru itu? Jam 8 pagi. Tahu, saya nyampe Qatar jam 12. Harusnya kan saya jam 2 itu terbang, tapi boarding pass-nya nggak ada. Dia ganti jam 8 pagi. Kebayangkan lamanya berapa jam? 8 jam saya di Qatar guys. Itu orang Indonesia sama sekali tidak ada orang Indonesia, baik yang bertugas maupun yang penumpang, itu enggak ada sama sekali. Terus saya bingung nunggu di mana gitu kan. Terus saya teringat saya belum sholat isya. Saya ada musola itu, saya sholat isya.
sesudah sholat isya itu ada security penunggu musola itu, dia bilang, dia juga pakai bahasa Inggris. Saya bilang saya tidak bisa bahasa Inggris kan, saya pakai isyarat saja. Saya kasih handphone saya, Google Translate. Oh ya, dia tulis gitu, mau kemana? Kata saya mau ke Indonesia, tapi saya penerbangan jam 8 pagi. Oh kata dia, udah di sini aja katanya, tidur kata dia kan. Terus kata saya, bisa beliin makanan atau minuman nggak? Nggak bisa kata dia. Saya nggak bisa bawa makanan, saya di sini katanya security, nggak bisa beli makanan terus bawa ke sini gitu kata dia kan, nggak bisa. Oh ya sudah kata saya, dan uangnya pun saya kan nggak ada, kapan uangnya uang real doang. Ya Allah. Sesudah itu saya kan takutnya tidurnya kan kelewatan gitu kan, lewat jam 8. Saya mau tidurnya di tempat tunggu pesawat saya ini kan, yang saya akan tumpangi. Saya bertanyalah ke petugas itu, saya tunjukin kan boarding pass saya, petugas yang lain. Dia bilang, dia tulis di situ jam 7 gitu, jam 7 baru kesini karena ini belum ditentuin mau di roket yang mana gitu tunggunya, dia juga belum tahu gitu kan. Yang ke Indonesia ini, Qatar ini yang ke Indonesia, dia juga belum tahu tunggunya harus di mana. Dan dia tulis jam 7 aja ke sini gitu, jam 7 di sini tulis jam 7 kata dia. Saya bingung, saya nunggu di mana gitu kan. Saya nunggulah di situ, ada kursi, tidur pun gak bisa karena saya takut terlewat. Saya duduk aja sampai berapa jam itu kan, 8 jam saya duduk aja. Sudah jam 7 saya nanya lagi ke petugas yang itu, ini di mana? Nah dia tulis lah apa gitu, saya lupa. Dia tulis ini katanya. Saya lihat, di mana kata saya kan, saya pakai bahasa isyarat aja kan saya nggak bisa gini aja. Dia kan tahu di mana, dia menunjukin gitu kan, di sana katanya. Saya ke sana, sudah ketemu nih. Nah udah ketemu, ada nih. Oh sama, saya duduk aja, duduk. Itu mulai berdatangan tuh orang Indonesia, duduk juga, mungkin sama mau ke sana. Tapi kok ini udah jam sedikit lagi jam 8 gitu kan, udah deket lagi, kok ini nggak buka-buka gitu kan, ininya loketnya nggak buka-buka. Ditanyakan lah, ternyata itu diganti lagi guys, bukan di situ, diganti lagi, ditulis lagi yang baru, ditunjukin. Berlari itu jauh banget, kita lari itu beberapa orang, saya 6 orang kalau nggak salah, itu orang Lombok. Lari itu lari karena berjauhan banget kan, udah mepet banget, lari. Dan akhirnya kita sampai. Alhamdulillah guys, selama 8 jam akhirnya. Pokoknya dalam hati itu tidak berhenti saya berdoa, ya Allah tunjukkan jalan, ya Allah selamatkan hamba ini, ya Allah. Pokoknya doa terbaik saya ucapkan di dalam hati saya, karena saya takut nggak nyampe kan, saya takutnya di Qatar. Dan akhirnya tiba. Saya sama sekali nggak melihat tiket saya itu apa. Pokoknya yang saya tahu kan, berangkat jam 8 aja udah, saya nggak peduli tiketnya apa. Terus pas saya ke situ, pas ngantri di mau boarding pass, mau naik pesawat, katanya itu petugasnya udah bahasa Arab tuh, bisa katanya nanti aja. Saya pikir kan masalah apa lagi, kok saya nanti gitu kan. Saya periksa ke tiket yang mau pergi itu duluan. Mas tolong, kata saya, lihat tiketnya, kata saya kan. Tiketnya kok beda gitu kan. Tiketnya kok beda gitu. Waduh, apalagi nih kata saya tiket saya berbeda. Saya nggak tahu kan tiket pesawat kan saya baru 2 kali ini. Pertama ke Saudi, kedua ini mau pulang ini. Jadi saya nggak tahu tiket apaan gitu kan. Tiket saya kok beda, kok saya suruh terakhir gitu. Pokoknya udah berangkat itu semua, udah naik bus itu menuju pesawat. Nah baru ini saya berapa orang gitu ya, berapa orang lah, lupa saya, mungkin sekitar 20 orangan lah gitu terakhir gitu kan, 20 orang terakhir. Nah
masuklah pesawat. Pasti bukan pesawat, guys. Saya lihat nomor dong, lihat nomor kursi saya. Pas saya lihat, pas buka pintu pesawat itu langsung kursi saya, guys. Alhamdulillah, guys. Ternyata itu Qatarnya mengganti dari PT saya kan kelas ekonomi kan. Nah, Qatarnya itu mengganti VIP, yaitu bisnis class. Oh my god, guys, saya bahagia banget pas saya buka pintu itu. Langsung kursi saya, situ satu ruangan kan, dikasih satu ruangan. Itu cuma saya satu ruangan. Tahu sendiri kan, kalau bisnis kan pasti spesial lah. Pasti itu kan mahal kan. Nah, datanglah itu pramugarinya. Itu apa ya, itu bisa dibilangnya bukan pramugarinya sih, dia pramugari juga tapi bukan yang melayani. Dia kalau bahasa Indonesia kan mandornya lah gitu kan, dia pakai bahasa Inggris. Saya bilang Indonesia. Indonesia, dia bilang langsung, dia panggil pramugari yang pakai bahasa Indonesia. Oh my god, saya terharu. Pokoknya hilang capek, cemas, gugup, khawatir, pokoknya hilang semua sudah duduk di situ. Terus pramugarinya datang, "Assalamualaikum Bapak," dengan "Selamat pagi," katanya. "Waalaikumsalam, kita selamat pagi." Nah, kata pramugari itu, "Ada yang bisa saya bantu Bapak?" Saya bilang, "Saya lapar." "Ini Bapak, Bapak mau makan apa?" katanya. Pokoknya ramah banget pramugari itu. "Bapak mau makan apa?" Dia kasih tunjuk menu itu kan. Saya kan baru pertama kali kan duduk di bisnis kelas itu kan. Biasanya kan saya duduk di ekonomi kan nggak ditunjukin menu itu kan, menu makanan biasanya langsung dikasih apa aja yang dikasih saya makan. Ini ditunjukin menunya, guys. Saya terharu dong. Saya lihat menunya itu tulisannya bahasa Inggris semua dan nggak ada gambar makanannya. Saya kan bingung mau mana yang enak, kata saya. Terus kata pramugari itu, "Mau mesen apa Pak? Mau makanan berat apa makanan ringan?" kata dia kan. Terus kata saya lapar banget, saya udah menunggu 8 jam. Saya mau makanan berat. "Oh kalau gitu makan nasi mungkin." "Iya." Terus mau pesan apa? Kata pramugari itu. Kata saya, "Maaf Mas, saya kan nggak mengerti Inggris, ini saya juga nggak tahu makanan apa. Pokoknya yang paling enak aja disediain di sini." Pramugarinya itu ketawa, saya juga ikut ketawa. Ya saya emang bego gitu kan, nggak ngerti Inggris, ngapain malu-malu. Kata saya, "Mbak pesenin aja yang paling enak di sini." "Oh," kata si pramugari itu kan, "saya rekomendasikan." Dia bilang, "Saya rekomendasi yang ini, yang ini, yang ini." "Oh ya udah Mbak, kalau itu yang paling enak," kata saya kan. "Terus minumannya apa?" "Minumannya," kata saya, "jus orange aja." "Oh ya udah," kata dia, "jus orange." "Tunggu ya Pak, 5 menit makanannya akan datang," kata dia kan. Udah 5 menit menunggu. Bener, langsung datang itu makanan. Ya Allah. Kalau kelas ekonomi kan harus menunggu terbang dulu gitu kan. Udah beberapa jam baru dikasih, ini langsung baru 5 menit, tapi saya lapar banget. Pas nyampe, kata saya, "Ini apa?" Astagfirullah. Terus si Mbak itu dikasih pewangi ruangan itu kayak apa gitu, lilin mungkin ya. Saya bilang, saya pernah lihat gitu di Google, di YouTube gitu kan, pernah lihat ini orang makan ini. Itu pun sushi, saya ingat itu sushi makanan Jepang, dia kan kasih sumpit. Kata saya, ini makannya gimana gitu kan. Oh ya, lanjut part 2 dah. Lanjutin, saya tetap di sini, lanjut part 2. Oke?